warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Triapsari Purba dengan NIM 203-294. Saya ingin menyelesaikan mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution dengan judul Budaya Risiko dan Aspek Fundamental Manajemen Risiko. Ya, atau sering disebut dengan peduli, risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personel atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Adapun keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasi selaku pengambil dan pengelola risiko pada organisasi tersebut. Jumlah pegawai, karakter individu, sikap, atau attitude, dan keterampilan dari masing-masing pegawai yang berbeda dalam organisasi menuntut adanya budaya organisasi, yang dimana setiap orang dituntut untuk menjadi pimpinan risiko atas setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Karena setiap pegawai bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan hasil kerjanya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun beberapa tahap pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Dan yang kedua itu ada menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki setiap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Dan yang keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Kelima, ada menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko. Dan yang keenam, ada memberikan inisiatif guna mendorong pegawai dalam mengambil risiko atau mengelola risiko dengan baik. Dan yang ketujuh, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Dan yang ke-8 ada memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai atau karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kunci sukses sebuah organisasi adalah manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka. Sebagai mengambil keputusan di tingkat transaksi, mereka akan melaksanakan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin apabila didukung oleh budaya organisasi, sistem, dan struktur lain-lain yang juga harus baik. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi juga menerapkan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Di antaranya itu, yang pertama yaitu komitmen pemimpin untuk menciptakan satu irama yang sama atau tone at the top. Pemimpinlah yang menjadi pendorong dan penggerak utama untuk memulai budaya peduli risiko. Selanjutnya, pimpinan-pimpinan dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Adapun yang kedua yaitu perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka sebagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi. Bahkan stakeholder lainnya seperti supplier dan partner. Hal ini supaya stakeholder yang terkait dengan organisasi kita dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama dan standar yang baik. Yang ketiga ada knowledge sharing. Lakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Di dalam artian ini, antara karyawan itu saling sharing bagaimana cara memajukan suatu perusahaan tersebut. Yang keempat ada kesinambungan dan konsistensi. Suatu aktivitas akan menjadi budaya atau kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar manajemen kultur tercipta, maka harus dapat komunikasi yang konsisten
Mengenai pentingnya manajemen risiko di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi juga menerapkan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Di antaranya itu, yang pertama yaitu komitmen pemimpin untuk menciptakan satu irama yang kelima, yang terakhir itu, ketepatan metode pengembangan manajemen resiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko tersebut. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan, untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Hal ini supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Nah, di sini yang berperan penting itu ya pemimpin atau manajer sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun risk management kultur penting karena dalam sektor publik kita tidak pernah bisa lepas dengan ketidakpastian. Krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat merupakan contoh bagaimana risk management kultur dilupakan di negara tersebut. Ketika suku bunga rendah, kredit dikucurkan tanpa pengendalian yang baik. Kemudian ketika suku bunga naik, terjadilah banyak kredit macet. Ini menghasilkan efek domino karena derivatif dari kredit-kredit tersebut banyak dipegang oleh sektor perbankan. Sehingga banyak bank yang kemudian mengalami kerugian atau bangkrut. Sementara itu, bagi bank yang menerapkan risk management kultur dengan baik, dapat mengatasi krisis ekonomi di daerah tersebut yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam sebuah instansi organisasi atau perusahaan untuk memperbaharui sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik lagi. Ada 3 manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perlunya perubahan di dalam organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan lainnya. Serta di lingkungan eksternal atau perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi dalam sebuah perusahaan tersebut. Secara umum, ada 8 komponen manajemen perubahan, antara lain yaitu tujuan perubahan. Yang kedua, ada aspek strategis yang perlu diubah. Yang ketiga, ada strategi perubahan yang telah diterapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keempat, ada sumber daya. Yang kelima, ada pimpinan perubahan. Yang keenam, ada agent of change. Yang ketujuh, ada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedelapan, ada target audiens yang pasti. Yang dimaksudnya di sini ini yaitu konsumennya. Ada 3 tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu perubahan individu. Tingkatan ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses change management. Setiap individu memang selalu akan mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan. Disinilah tugas para pemimpin atau organisasi atau perusahaan gunanya untuk mengarahkan karyawan atau pegawai dari perusahaan atau organisasi tersebut. Misalnya saja, menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan keterampilan baru pada seseorang dan bagaimana perubahan tersebut akan melekat pada individu dari seseorang tersebut. Yang kedua, ada perubahan organisasi, yang dimana manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change management berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif dalam suatu perusahaan tersebut. Terakhir itu, yang ketiga,
perubahan kemampuan organisasi. Pada tingkatan ini, change management berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Change management di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi. Misalnya, pimpinan memberikan perubahan terhadap metode pengukuran tenaga kerja sebelumnya yang dinilai tidak dapat mempengaruhi untuk mendukung tercapainya target organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga inisiatif seorang pemimpin di sini sangat dibutuhkan demi mencapai tujuan kemajuan untuk sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Kita masuk ke tipe perubahan. Ada 3 macam tipe perubahan, antara lain, yaitu yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi, yang diketuai oleh manajer dari perusahaan tersebut. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Demikianlah pemaparan materi dari budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko. Saya Harisa Triapsari Purba dengan NIM 203-244. Ingin meminta maaf apabila ada yang salah dari kata-kata atau video yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.